dengkah. Belakang ganu bair Cina balina pun. Birang ganu bao, Jawa lebolon. Buat bapak yan habak kelika tuh ceritain Haji Rojaro. Nimbu bau caur beli bair koro matan pitu bali but beli amili buna. Amin tanam murid menu amin guman leron. Nimbu buat bapak bak kelika tuh ceritain Haji Rojaro. Nah labuk kanu tebuk lau dah tu takut napia kanu kaki cerita ini. Salam kebajikan. Harus semangat ya, kita mengucapkan salam nasional. Semangat NKRI harus kita kumandangkan terus. Baik, yang saya hormati Bapak Camat WGT, Bapak UPT KPH yang saya hormati, Bapak Kepala Desa Betleler yang saya hormati, Bapak Kabak Humas yang mendampingi saya hari ini, beliau tadi menjemput saya. Singkatnya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Sungguh luar biasa kalau ini dari semua desa-desa yang memiliki mata air melakukan kegiatan semacam ini, pasti tentunya seperti yang Bapak Ketua HKM tadi sampaikan bahwa dari tahun ke tahun itu mata airnya semakin debitnya menurun. Seperti apa yang sudah kita lakukan tadi, kegiatan penanaman pohon itu berupa kegiatan yang kita harus lestarikan ya, kearifan lokal semacam ini nih. Jadi dari sekarang generasi kita harus kita tanamkan untuk semangat menanam dari masih kecil. Menanam pohon, dimana kalau kita juga orang tua sempat menebang pohon, jadi jangan lupa juga menanam juga ya, jangan hanya menebang tapi lupa menanam. Seperti ruah, tapi semakin tahun debitnya menurun. Nah itu karena pohon-pohon yang besar sudah langka dan mati sendiri, tumbang karena usia.
Jadi kita terlambat menanam. Seharusnya dulu waktu pohon itu umur berapa kita harus menyusul menanam. Jadi secara kontinu. Dilihat mana ada yang pohon itu sudah mulai tua, nah jadi regenerasi ya. Kita harus mulai menanam kembali. Isu stunting di mana air bersih semakin kurang. Ya, Bapak Desa, di mana stunting di Waikete ini sekarang meningkat atau menurun sedikit ya. Tapi jangan juga menciptakan stunting yang baru, itu saja. Boleh stunting itu menurun, tetapi untuk ibu-ibu yang generasi yang mau dilahirkan itu jangan sampai melahirkan generasi yang stunting lagi seperti itu. Tadi kami sempat diberikan kesempatan untuk menanam simbolis tadi, sehingga tahun mendatang mungkin ada kegiatan semacam ini. Bapak Desa mengundang anggotanya kami lebih hati. Mohon maaf, sebenarnya Bapak tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat sudah menyiapkan penyambutan Bapak Bupati. Namun hari ini Bapak Bupati masih ada kegiatan yaitu di DPD, sehingga tidak bisa datang pagi hari ini. Dan memang rencananya Bapak Desa kemarin sempat ke rumah itu Bapak Bupati sudah oke ya. Rencananya kemarin itu datang, hari ini datang, tapi masih ada satu kegiatan sambung sehingga tidak sempat. Nanti suatu saat nanti kesini lagi, nanti saya ajak lagi melihat tanaman yang kita tanam tadi. Ya, tetap semangat. Tadi Bapak Desa tanya, tidak apa-apa kan? Bapak Ibu sekalian diam semua. Kalau diam itu berarti setuju ya. Tidak marah toh? Ya. Baik, nanti lain kali Bapak kesini lagi. Terus adik MC tadi juga menyampaikan bahwa sempat mendengar percakapan tentang bambu ya. Mau gerakan penanaman bambu yang dimana bersama-sama dengan KPH juga dengan Bambu Lestari, kegiatan ini dari PKK Provinsi ya, sama-sama dengan PKK Kabupaten juga. Untuk sementara baru 3 desa, di mana Desa Manupura, Desa Model Du, dan Desa Model Uma Uta yang baru program penanaman. Saya mengharapkan juga melestarikan bambu ya. Di sini adakah pohon petung? Nah, itu harus dilestarikan karena petun tidak tumbuh di setiap daerah. Kemarin juga dalam program ini kami kesulitan mendapatkan bibit petun kan di beberapa desa, sehingga itu tersebar seperti halnya nanti kayak di Bejawa. Di Bejawa itu sudah ada industri bambu. Bapak ini bahwa petun itu nilai ekonomisnya lebih tinggi, dan Bapak Desa kemarin dalam kegiatan di FCCK itu juga sempat mendapatkan informasi ini, sehingga ke depan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bersama Bapak Desa semua berkenan melestarikan bambu ini. Bambu apa saja boleh untuk kawasan hutan, tetapi lebih sekian persennya banyak di petunnya. Nanti saya akan secara khusus nih bersama PKK nanti dengan KPH dari Yayasan Bambu Lestari mungkin ke sini. Jadi untuk program selanjutnya ya Pak ya, setelah dari desa model itu mungkin kita bisa ke sini karena memang Bapak bilang sudah jadi gerbangnya tadi ya. Jadi gerbangnya, sehingga nanti di sini jadikan contoh kembali gitu, untuk penanaman bambu selain di 3 desa model salah satunya. Kabar protokol dan kepemimpinan berserta rombongan, Bapak Ketua HKM Hoderwan Nuka, semua yang hadir di tempat ini yang sama kami hormati. Selamat pagi semua. Jadi baik, hari ini kita bersama-sama melakukan kegiatan yang luar biasa karena terkait dengan pelestarian alam. Jadi pelestarian alam itu tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab kita semua untuk keberlangsungan kehidupan kita. Persoalan pelestarian itu bukan hal kecil, tapi hal luar biasa yang harus dipikirkan bersama karena menyangkut masa depan daripada anak cucu kita. Tadi sudah digambarkan banyak oleh Bapak Ketua HKM kondisi hutan kita, dan memang kondisinya memang hutan di Kabupaten Sika ini jauh sehingga tidak berfungsi secara optimal. Contohnya itu mata air, pasti di musim kemarau debitnya akan berkurang. Itu salah satu contohnya. Baik, yang berikut terkait dengan kegiatan ini kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Desa Wer Blelet
yang sudah mengalokasikan dana desa untuk kegiatan pemeliharaan mata air dan juga menindaklanjuti sosialisasi pada saat kegiatan Forest Program 5, bantuan pemerintah Jerman dan Republik Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Capa Hotel pada tanggal 16 November kemarin. Pada saat itu Pak Bupati menyampaikan supaya semua desa bisa mengalokasikan dana desanya untuk mendukung program perhutanan sosial. Jadi ini salah satu bentuk dukungan yang luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Desa. Memang sebelum kegiatan ini, beliau ini sering komunikasi dengan saya. Pada awal setelah musim penghujan, bulan sekitar Maret itu beliau menelpon, Pak, bisa tidak kita tanam di mata air? Saya bilang, Bapak Desa, minta maaf, kami juga dengan kondisi sekarang refocusing dan rasionalisasi ini dipotong semua. Terakhir beliau bilang, ada anggaran desa, itu luar biasa. Dan ini desa yang kedua. Kemarin kami di desa Iantena juga, itu kepala desa juga mengalokasikan bantuan bibit untuk masyarakat yang beraktivitas dalam kawasan hutan berupa tanaman pala. Sebanyak 500, itu desa Iantena. Selanjutnya nanti desa Kopong, desa yang ketiga minggu depan. Yang luar biasa untuk desa yang sudah mengalokasikan. Semoga apa bibit yang kita tanam hari ini dapat kita rawat. Kita jangan hanya tanam saja, karena kebiasaan kita hanya tanam, setelah itu biarkan saja. Harus kita rawat supaya tumbuh berkembang, memberi manfaat bagi ekologi dan ekonomi untuk kehidupan kita. Terus yang kedua, terkait dengan kegiatan hutan kemasyarakatan. Tadi sudah digambarkan oleh Kepala Desa, Bapak Ketua HKM juga. Untuk tahun 2022 sampai dengan tahun 2027 akan ada bantuan pemerintah Jerman bekerja sama dengan pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk kegiatan perhutanan sosial. Suatu kebanggaan bagi kita bahwa dari 4 provinsi, itu di Indonesia cuma 4 provinsi, dan di NTT itu cuma ada di Kabupaten Sika. Jadi mengalahkan semua kabupaten lain. Nanti akan masuk juga di salah satu kelompok perhutanan sosial di Hoderwan Ukak. Dari 24 izin yang sudah dikeluarkan oleh sejak Bupati Sika tahun 2012 sampai dengan terakhir dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sudah ada 24 izin yang akan difasilitasi secara bertahap. Dan puji Tuhan, kemarin berdasarkan asesmen yang dilakukan di kantor Camat Waigete, kelompok HKM Hoderwan Ukak masuk dalam kelompok pertama, bukan ranking pertama. Jadi masuk dalam kelompok pertama, bukan tidak pakai ranking, tapi dia masuk dalam kelompok pertama. Waktu materi saya dicapai itu ada kelompok 1, 2, dan 3 lebih awal, karena ada potensi, dan potensi itu adalah kemiri di dalam kawasan hutan yang tadi kita sempat lakukan penanaman di selatannya itu penuh dengan kemiri. Itu ada kawasan hutan lindung Egon Ilimedo. Jadi akan difasilitasi. Yang penting sekarang adalah bagaimana komitmen kita bersama. Jadi kalau bapak mama mereka anggota kelompok bekerja dengan baik, tentunya pemerintah akan memberi perhatian akan lebih lagi kepada bapak dan mama mereka. Jaga dan melestarikan hutan yang ada di wilayah Werbelena. Minta maaf juga Bapak Ketua, jadi saya perlu sampaikan, kita pernah membuat proposal untuk alat pengolah minyak kemiri di tahun 2020. Minta maaf sekali, proposal itu sudah masuk di Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Tapi pada saat itu COVID datang, sehingga dipending, bukan dibatalkan, disampaikan dipending. Dan mungkin akan terjawab pada saat Forest Program 5. Mudah-mudahan Bapak, kita sama-sama nanti berupaya mendapat bantuan berupa bibit dan lain sebagainya, terus mungkin sarpas juga, mudah-mudahan terjawab di Forest Program 5 ini. Informasi yang kami dapatkan dari Yayasan Bambu Lestari akan dilanjutkan untuk pembuatan bibit. Ya, mudah-mudahan, saya tadi lihat potensi di sini juga ada bambu. Saya tidak menjanjikan, tapi potensinya ada petung tadi. Itu nanti kita akan melakukan survei kembali
terkait dengan persyaratan teknis dan lain sebagainya untuk mendukung pembibitan. Paling tidak air, harus ada ketersediaan air yang cukup untuk pembuatan bibit. Nah, ini kita harus menjaga mata air, itu penting. Supaya harus dijaga mata air supaya bisa untuk pembibitan. Dan nanti kita akan lakukan survei untuk pengembangan bibit bambu selanjutnya. Kami juga sudah menganggarkan untuk tahun depan lewat dana KPH sendiri, mudah-mudahan bisa juga di sini.